Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Nah, ini pertanyaan dari salah satu pemirsa ya, sahabat HNA. Assalamualaikum Habib Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya seorang ibu rumah tangga mau bertanya dengan Habib. Maaf Habib, apakah saya tidak berhak untuk menentukan saya mau tinggal di rumah orang tua atau mertua saya? Dengan alasan karena saya trauma dengan atau kasarnya mertua. Saya masih kesal dengan sikap dan perlakuan mertua saya, Habib. Mohon penjelasannya. Tolong Habib dijawab segera masalahnya. Suami saya maksa supaya saya tinggal di rumah orang tuanya bersama suami. Saya merasa tidak nyaman kalau di sana. Setiap hari saya berbuat dosa. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini permasalahan yang menarik di mana seorang istri diajak suaminya tinggal bersama suami di rumah orang tua nya suami alias di rumah mertua. Dia berkeberatan lantaran ada ketidakcocokan dengan sikap mertua. Ada ketidakcocokan dengan sikap mertua. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Perlu kita jelaskan. Hidup ini bukan mencari yang cocok dengan hati kita. Enggak. Tapi hidup ini adalah menerapkan aturan Allah Ta'ala kepada diri kita. Aturannya Allah kita terapkan pada diri kita. Ya, kalau bicara tidak nyaman, tidak cocok, dan lain sebagainya, maka repot kalau kehidupan ini harus sesuai sama nafsu kita. Orang puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum dalam rentan waktu tertentu. Itu orang puasa. Kalau kemudian karena saya nggak nyaman dengan rasa lapar, saya nggak nyaman dengan rasa haus, dijadikan alasan untuk kemudian tidak berpuasa, ya naudzubillah min dzalik. Maka tidak sedikit nanti orang yang akhirnya meninggalkan puasa lantaran tidak nyaman. Kalau karena tidak nyaman dengan menutup aurat, kemudian dia katakan, saya nggak nyaman, aurat saya ditutup, saya kepanasan, ya sumuk kata orang, maka saya mau buka aurat saja, dijadikan pembenaran untuk perbuatannya, maka akan jadi kacau balau nih kehidupan. Jadi aturan syariat itu harus kita terapkan dalam kehidupan. Kalau enak ya alhamdulillah, kalau enggak enak ya sabar. Contoh misalnya, aturannya istri ya ikut sama suami selama tidak diajak bermaksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Seseorang itu tidak boleh mentaati seseorang yang mengajak dia bermaksiat pada Allah Ta'ala. Suami mengajak tinggal di rumah orang tua bukan kemaksiatan. Dan itu kebaktian suaminya kepada orang tuanya. Nah, lantas timbul masalah di rumah mertua, sikap mertua tidak menyenangkan. Sikap mertua menyesakkan dada misalnya. Sikap mertua membuat kita menangis. Sikap mertua tidak cocok dengan sikap saya. Misal seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bukan kemudian lari meninggalkan suami atau menyebabkan suami jadi bertengkar dengan orang tuanya, naudzubillah min dzalik, atau kita cekcok dengan suami lantaran keinginan kita untuk tinggal di luar tidak dipenuhi. Yang kita lakukan adalah ya turutin apa yang dimau suami karena itu ketaatan, dan kita tingkatkan kesabaran kita. Belajar untuk terus sabar. Ya, belajar untuk terus menjadi yang lebih baik. Karena dalam kesabaran itu ada pertolongan Allah Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dia kalau sabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi jangan alasannya karena nggak nyaman dengan perlakuan mertua, eh, sekasar-kasarnya kan, kasar mungkin verbal ya, ucapan mertua yang kasar. Ya solusinya sabar. Kalau itu baik, ya jadikan itu nasihat yang baik. Kalau itu memang nggak baik, kita nggak seperti yang dituduhkan oleh mertua tadi, maka ya cukup ignore ya, abaikan saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Memang kadang nafsu kita ini masih besar. Jadi ketika ada sesuatu yang berlawanan dengan nafsu, jadinya begini. Tapi kalau nafsu kita ini sudah tunduk, ego kita ini sudah bisa kita turunkan, bahkan kita kuasai ego. Ketika ada yang menyerang kita, maka nggak jadi masalah. Ongkar kita juga nggak pengen dipuja-puja, nggak pengen disanjung-sanjung. Yang penting kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada ibu yang bertanya tadi, saran saya adalah, ya yuk sabar. Nah, ada satu kisah nih. Di masa lampau di negeri antah berantah, ada seorang menantu ya, seorang menantu yang sangat benci pada mertuanya, sampai akhirnya berharap mertuanya itu segera wafat gitu ya. Akhirnya dia pergi ke toko obat, minta obat yang bisa menyebabkan orang yang minum tadi secara perlahan-lahan meninggal dunia, alias mau diracun gitu. Nah, yang jual obat nih orang baik, akhirnya dikasih sesuatu, syaratnya agar diminumkan tiap hari selama 40 hari. Dan harus disajikan dengan baik. Kata yang ngasih obat tadi atau alias racun tadi, ya kalau kamu tidak sajikan dengan baik, nanti kalau mertuamu itu wafat, kamu akan tertuduh, ya kamu yang membunuh. Maka diterima oleh sang menantu nih. Akalnya menerima, betul juga ya. Jadi saya harus bersandiwara sebaik mungkin, katanya begitu. Akhirnya tiap hari dia suguhkan kepada mertuanya itu minuman dengan lemah lembut, dengan senyum, yang sudah dicampurin bubuk tadi. Berangsur-angsur tiap hari mertuanya semakin sehat, dan sikap mertuanya semakin baik kepadanya. Ia pun jadi semakin senang pada mertuanya. Kenapa? Karena setelah dilayani oleh menantunya, dengan senyum menantunya tadi, maka mertuanya pun berubah, merasa senang. Setelah jalan sekian puluh hari, maka menantunya jadi khawatir, tidak mau kehilangan mertuanya, cinta sama mertuanya. Dia datang ke tukang yang jual racun tadi ya, dan mengatakan, tolong saya minta penawar racunnya. Kenapa? Mertua saya udah jadi baik, saya cinta sama mertua saya nggak mau kehilangan mertua saya. Maka tersenyumlah yang beri racun tadi dan mengatakan, sungguhnya saya tidak ngasih kamu racun. Ya, saya juga tidak mau terlibat dalam pembunuhan, naudzubillah min dzalik. Tapi saya kasih mertuamu tadi itu vitamin. Ya, sehingga kalau kamu minumkan tiap hari akan semakin sehat. Yang kedua, saya suruh kamu bersikap yang baik. Sebetulnya masalahnya adalah engkau tidak menunjukkan sikap yang baik kepada mertuamu, menempatkan mertuamu sebagai musuh, ya sebagai musuh, sehingga terjadi permusuhan. Setelah engkau tunjukkan sikap yang baik, maka ya luluhlah hati mertuamu. Alhamdulillah, sekarang nikmati kebersamaan bersama mertua. Nah, ikhwani rahimakumullah, memang betul seorang istri itu ya bukan anaknya mertua. Maksudnya bukan dilahirkan oleh mertua. Walaupun statusnya sebagai anak mantu, anak ya, punya kewajiban yang sama kepada mertua dan kepada orang tua. Tetapi cintanya nggak sama dengan cinta pada orang tua kandungnya, wajar. Karena ya baru bertemu. Maka belajarlah untuk menjadi anak. Ya belajarlah menjadi anak, mendekatlah kepada mertua, dan selaku mertua juga begitu. Belajarlah menjadi ibu untuk menantumu. Jangan anggap menantumu itu udah jadi anak langsung gitu ya. Karena kamu tidak mengandung 9 bulan, tidak membesarkannya, anakmu yang membawanya. Maka perlakukanlah menantu perempuanmu itu dengan lemah lembut, agar ia benar-benar akhirnya menjadi anakmu. Ikhwani rahimakumullah, mudah-mudahan jawaban tadi bisa menyemangati yang bertanya agar ya mendukung langkah suaminya
tinggal bersama orang tua. Karena itu penuh barokah. Hanya saja emang setannya banyak, ya setannya besar-besar. Dibutuhkan kesabaran yang tinggi dan banyak berdoa dan ibadah agar tidak terbujuk rayu oleh godaan syaitan yang terkutuk. Ikhwani rahimakumullah,